Zolim dalam artian tuh bukan kayak gini ya, bukan Iya. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali di podcast Syariah Talks hari ini. Podcast persembahan dari Departemen Kajian BSOKC FEB UNJ. Saya Torik Muhammad Alfat dan rekan saya Muhammad Arya Saputra. Kami akan jadi host di podcast Syariah Talks pada hari ini. Podcast yang bakal nemenin kalian buat ngobrol santai tapi tetap berbobot, khususnya soal dunia kampus, organisasi, dan nilai-nilai ekonomi dan kesyariahan yang relevan sama kehidupan mahasiswa saat ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang cukup relate sama realita kampus belakangan ini, yaitu menurunnya minat mahasiswa untuk ikut berorganisasi. Padahalnya, organisasi kampus dikenal sebagai tempat belajar banyak hal, mulai dari kepemimpinan, teamwork, sampai bangun relasi. Tapi untuk saat ini, makin banyak nih mahasiswa yang memilih fokus ke magang, freelance, atau hal-hal yang dianggap lebih realistis. Makanya hari ini kita bakal kupas tuntas mulai dari penyebabnya, tantangannya, sampai solusi buat kedepannya. Dan tentunya kita nggak sendirian nih. Iya, betul banget nih. Kita kedatangan narasumber yang pastinya nggak asing lagi nih di dunia organisasi kampus nih. Betul banget. Narasumber pada hari ini adalah Kak Said. Nah, Kak Said ini adalah CEO dan juga founder dari Kelas Digi. Kak Said juga alumni dari program studi D4 Pemasaran Digital angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Kak Said juga pernah berorganisasi di BSOKC FEB UNJ, yang pastinya udah kompeten banget nih soal kehidupan organisasi kampus. Jadi langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Said, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Torik dengan Arya ya. Iya, betul Kak. Kak Said, gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Kalian berdua gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gue juga baik Kak. Oke, kalian udah siap? Udah saya siap tanya-tanyain? Kembali dong Kak. Kita yang bakal nanya nih kakak. Oke, siap. Oke, sebelum masuk ke pembahasan nih, tadi kan aku udah sedikit kenalin nih Kak Said di kehidupan organisasi kampus. Nah, Kak Said boleh nih kenalin lagi tentang latar belakang kakak di organisasi kampus. Oke, teman-teman, sobat KC ya, mungkin sobat KC biasanya dipanggilnya ya. Nah, kalau saya izin perkenalkan, nama saya Said Maulana, gak usah filosofi ya. Nah, saya angkatan 2019 di D4 Pemasaran Digital. Pada waktu itu saya ikut organisasinya adalah kelompok studi ekonomi Islam KC yang hari ini bersama teman-teman juga ya gitu. Saya dari pas awal sahabat KC di Seleb jadi kepanitiaan, terus di semester 2 saya jadi staf kajian, terus di tahun keduanya saya jadi wakadep kajian, terus jadi sekjen sampai akhirnya jadi DPO. DPO-nya juga DPO kajian dan juga menara prestasi. Jadi 4 tahun saya di KC, nggak ada organisasi lain selain KC sih gitu. Insya Allah ya. Pasti udah berpengalaman banget nih ya di dunia organisasi ya. Betul banget Arya. Nah, mungkin nih Kak, yang udah tadi diceritain sama kakak nih melalui latar belakang kakak. Menurut Kak Said nih, kenapa sekarang sih banyak mahasiswa yang lebih memilih magang nih Kak, atau freelance dibanding ikut organisasi kampus? Apakah ini tanda organisasi mulai dianggap kurang relevan dengan dunia kerja nih Kak? Sebenarnya gini ya, kenapa akhirnya banyak mahasiswa lebih memilih freelance atau magang, apalagi pada waktu itu muncul pas pertama kali itu magang kampus Merdeka, gitu, yang dimana kita dapat gaji 2,8. Bayangin, sekelas mahasiswa dapat gajinya gaji magang ya, itu 2,8 pada waktu itu. Itu pas lagi muncul kebijakan baru dari Pak Nadiem Makarim, itu MBKM namanya. Itu program 6 bulan. Kita magang pertama kali 6 bulan dan langsung digaji 2,8. Bayangin, mahasiswa mana yang nggak mau dikasih duit sebesar 2,8? Kalau Torik sama Arya, kalau saya kasih 2,8 mau nggak? mau. 2,8 perak. Yeah. Nah, 2,8 juta pasti mau gitu kan. Yeah. Itu mahasiswa itu sekarang lebih realistis aja gitu. Mahasiswa sekarang lebih pragmatis dan lebih realistis. Daripada gua organisasi keluarin duit, mendingan gua magang, gua dapat duit. Itu realitanya kayak gitu sekarang.
Nah makanya kenapa akhirnya tadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah organisasi udah nggak relevan sekarang? Bukan kurang relevan aja, cuma mereka banyak organisasi ini kurang mengkomunikasikan relevansi yang mereka jalankan gitu. Contoh di dalam dunia organisasi kan ada yang kita pelajarin yang namanya leadership, teamwork, conflict management, problem solving. Nah hal itu tuh harus dikomunikasiin gitu ke mahasiswa. Kalau misalkan mereka tuh dapat hal ini loh yang nanti ketika pasca kampus mereka membutuhkan hal-hal tersebut, skill leadershipnya, skill time managementnya, skill conflict managementnya, problem solvingnya dan lain sebagainya. Nah ini yang nggak dilihat sama mahasiswa. Mahasiswa sekarang hanya melihat dari sisi, oh gimana caranya gue bisa dapetin duit, gimana caranya gue bisa bangun portofolio yang nantinya ketika pasca kampus gue udah lebih siap lagi untuk kerja. Nah itu sih, jadi kenapa akhirnya banyak mahasiswa lebih milih magang dan freelance karena lebih relevan, bukan lebih relevan ya, lebih realistis aja, lebih banyak yang didapetin ketika di magang ataupun freelance kayak gitu. Berarti emang perubahan pola pikir aja sih ya. Iya, perubahan pola pikir, dan makanya catatan buat anak-anak organisasi adalah mereka harus adaptasi, agile, harus siap update, up to date lah, bukan yang prokernya tuh yang turun-temurun kayak gitu. Makanya pada waktu itu pas saya jadi sekjen, kita KSI bekerja sama dengan beberapa instansi yang menjamin untuk kader-kader KSI-nya nantinya ketika selesai dari KSI mereka bisa siap magang ke instansi yang bekerja sama dengan KSI itu sendiri. Itu yang kita makanya pada waktu itu kita nggak menyalahkan adanya kampus Merdeka. Yang kita ini adalah kita adaptasi dengan gimana caranya kita bisa minimal setara gitu sama kampus Merdeka kayak gitu sih. Berarti dari organisasinya itu harus lebih dikomunikasi lagi ya kak? Iya benar. Gak kalah nih sama yang sama magang yang cuma kan kalau magang bisa dapat duit gitu kan, yang bikin lebih realistis. Mungkin dari organisasi itu sendiri harus lebih dikomunikasiin lagi ya, disebar-sebar lagi nih organisasi ini tuh kayak gimana ya kak? Betul, intinya dikomunikasiin sih. Kan kunci, salah satu kunci apapun itu kuncinya adalah komunikasi. Dalam hubungan aja nih ya. Dalam hubungan aja itu berawal dari sebuah komunikasi dan berakhir juga karena komunikasi kayak gitu. Nah setiap ada masalah ya solusinya komunikasi. Ketika untuk mencari sebuah solusi ya komunikasi lagi. Jadi intinya sebuahnya bagaimana caranya kita mengkomunikasikan bahwasannya organisasi itu masih relate loh dengan keadaan sekarang, dengan catatan organisasi tersebut tidak toksik ya kayak gitu. Oke. Nah, kehidupan kampus itu kan serba cepat ya budayanya gitu ya kak. Dan semuanya itu harus serba mandiri gitu. Kita apalagi kita yang mahasiswa baru gitu ya, itu harus beradaptasi dari lingkungan kampus yang dari lingkungan sekolah yang masih dibantu gitu lah sama guru sama orang tua gitu. Nah, menurut Kak Said gimana cara mahasiswa baru itu bisa beradaptasi dengan budaya kampus yang semuanya itu serba cepat? Oke, intinya gini. Bagaimana caranya mahasiswa baru bisa beradaptasi ya? Intinya gitu. Yang pertama adalah si mahasiswa nggak boleh yang cenderung ikut-ikutan. Itu yang pertama. Dia harus punya ngebangun prinsip dulu nih. Dia harus punya prinsip awal. Kenapa? Karena di kampus itu bisa dikatakan perang ideologi. Gitu. Bahkan yang dulunya anak pesantren ketika nyobain bandelnya kampus ketagihan tuh. Bahkan bisa lebih bandel daripada orang-orang yang di luar pesantren. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya prinsip. Gitu. Makanya kenapa akhirnya untuk mahasiswa baru hal yang paling penting adalah dia harus megang prinsip yang dia pegang selama ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah jangan semuanya diambil. Terkadang mahasiswa baru itu mereka semangatnya di awal, akhirnya semuanya diambil, ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, terus ikut kepanitiaan ini, sampai akhirnya lupa. Banyak banget yang diambil dan akhirnya nggak ada yang clear, nggak ada yang kelar. Di organisasi ini nggak clear, di organisasi sebelah
malah kabur-kaburan di organisasi ini izin, cuma di CV-nya banyak tuh tulisannya oh ikut ini. Jangan semuanya diambil. Gitu. Mendingan pilih salah satu tapi clear. Makanya kenapa akhirnya saya milihnya KSI doang. Karena saya pengen mengclearkan hal tersebut gitu. Nah, itu sih jadi intinya yang pertama harus punya prinsip, yang kedua jangan ikut-ikutan, dan yang ketiga adalah harus punya mentor. Harus punya mentor. Kenapa? Karena dengan kita punya mentor itu tahu loh. Mentor itu kan lebih tua dari kita. Lebih berpengalaman dibanding kita. Mentor itu seenggaknya tuh jadi guideline kita gitu. Tour guide-nya kita lah gitu. Dia tahu nih mana jalan yang ada lubangnya, mana jalan yang gak ada lubangnya. Gitu. Nah, seenggaknya kita bisa meminimalisir adanya kesalahan dengan adanya mentor tersebut. Kita bisa diarahkan. Oh, lu bagusnya jalannya ke kanan nih. Jangan terlalu ke kiri nih. Oh, lu agak ke kiri lagi nih. Tadi agak ke kanan. Kalau lu ke kanan jatuh lu ke jurang. Nah, kayak gitu. Itu tugasnya mentor tuh kayak gitu. Nah, itu sih 3 hal itu. Teman-teman harus punya prinsip. Yang kedua jangan ikut-ikutan. Harus clear dengan satu komitmen yang kita ambil. Yang ketiga adalah teman-teman harus punya mentor. Itu mahasiswa baru. Bukan hanya mahasiswa baru. Semua mahasiswa juga harus punya hal itu. Ya, betul banget nih Kak. Berarti 3 poin penting tadi ya buat tentuin biar gimana cara mahasiswa tuh beradaptasi ya Kak. Betul. Tadi prinsip, terus juga tadi ada Jangan yang kedua, ikut-ikutan. iya, jangan ikut-ikutan, sama yang ketiga harus punya mentor ya Kak. Betul. Tentu kita di fakultas kita khususnya nih udah ada nih program mentor juga ya Kak. Jadi kayak bisa diarahin nih para maba juga. Betul. Iya. Bukan hanya mentor yang FGD ya, cuma mentor yang benar-benar teman-teman perbanyak aja ya cari mentor. Misalnya ikut seminar. Terus dulu tuh saya sering ikut seminar. Nah, dari seminar itu saya samperin pembicaranya. Saya ngobrol sama mereka. Saya ngobrol, terus saya minta kontaknya, terus saya minta dimentorin sama mereka. Itu jadi mentor itu bukan yang hanya ada program yang dari kampus, tapi kita mencari sendiri mentor. Nah, itu justru lebih relate dan lebih kuat sih dibandingkan yang kita mentornya yang diarahkan gitu. Oh iya benar juga ya. Berarti harus tambah mentor lagi ya. Betul, berbanyak mentor Iya, aja. berbanyak mentor. Semakin banyak mentor, semakin banyak POV yang kita dapatkan. Betul. Nih selanjutnya nih Kak, mungkin tadi kasusnya kan banyak ya mahasiswa yang lebih minat ke magang dan juga freelance. Mungkin karena mereka banyak nih mendengar cerita tentang kayak ada di organisasi itu ada kayak senioritas dan juga ada drama-drama internal organisasi nih. Menurut Kakak seberapa besar nih pengaruhnya terhadap minat mahasiswa, dan gimana cara mahasiswa bisa memilih nih organisasi yang punya lingkungan sehat dan juga tentunya inklusif nih Kak? Bener, besar banget sih dampaknya teman-teman. Ini saya sering ngeliat nonton di TikTok. Teman-teman sering nggak sih nonton TikTok yang sastra mesin? Tahu, Ya, yang tahu. sastra mesin ya, yang apa? Alumni. Yang Iya. alumni masih ikut campur dan sebagainya. Dan itu banyak loh. Di FEB pun ada. Yang maksudnya ikut campurnya dalam artian bukan yang ngasih dana, artian itu mah bagus ya. Tapi alumni di sini adalah yang dia masih ikut rapat sampai malam, terus dia obrak-abrik sistem dalam artian lo harus kayak zaman gua dulu, lo kayak gini, lo zaman gua dulu tuh kayak gini, selalu membanggakan zaman-zamannya, dan akhirnya si anak organisasi ini jadi terkepung akhirnya tidak bisa berpikir secara kreatif. Karena kenapa? Oh, gue ngikutin atasan, oh gue ngikutin alumni, oh alumni kayak gini. Itu sih yang ibarat kata yang saya lihat sih senioritasnya lebih ke sana ya. Jadi alumni yang masih ikut campur, alumni yang masih turun tangan bukan untuk andil dalam hal materi, ide, gagasan, tapi lebih ke hal-hal teknis gitu. Mereka masih ikut rapat besarnya. Ada salah satu organisasi, kalau saya boleh nyebut, boleh gak nyebut? Wow. Inisial aja kali, inisial. Nah, pokoknya adalah saya selalu, maksudnya saya udah ngasih masukan juga sih ke organisasi tersebut. Bahkan sampai angkatan, kalian angkatan berapa? 24 kan. 24. Angkatan 12 masih ikut campur. Wah. Gitu, angkatan 12 masih ikut campur. Mereka ngapain gitu? Ikut campur urusan organisasi gitu kan? Nganggur atau gimana? Nggak ada kerjaan atau gimana? Maksudnya
angkatan 2012, angkatan 2008 mereka masih ikut. Kalau ikut campurnya dalam artian mungkin datang ngunjungin adik-adiknya itu nggak masalah. Cuma kalau misalkan mereka masih ngerecokin rapat sampai malam, tengah malam, terus mereka komentarin, oh kok gini. Akhirnya kasihan adik-adiknya nggak bisa berpikir secara kreatif. Nah itu yang harus dihati-hatiin sih, makanya kenapa akhirnya pada waktu itu saya udah ngeliat, oh ini organisasi banyak banget alumni ikut campur dan lain sebagainya. Dan di sini itu yang pertama, teman-teman harus melihat apakah peran alumninya seperti apa, kayak gimana gitu. Terus yang kedua, teman-teman lihat dari sisi budaya organisasinya. Budaya organisasinya kayak gimana? Apakah dia suportif? Apakah prestatif? Sebenarnya prestatif ini subjektif lah. Nggak masalah mau prestatifnya dalam hal apapun itu, dalam hal akademik, non akademik dan lain sebagainya. Tapi intinya lingkungan itu tuh bersih. Lingkungan itu bersih dalam artian ya tadi suportif banget gitu, ketika kita selalu didukung untuk akhirnya ke hal-hal yang positif gitu. Kita didukung untuk ayo dong ikut lomba, ayo dong kita ayo ikut pengabdian ini dan lain sebagainya. Intinya selalu diajak untuk hal-hal yang bertumbuh gitu. Nah teman-teman harus cari organisasi yang kayak gitu, yang dimana lingkungan tersebut tuh lingkungannya suportif, prestatif, dan kita bisa tumbuh bareng di sana. Nah itu sih yang menurut saya teman-teman harus melihat dari sisi itu. Dan dilihat juga dari tadi kan pertama alumninya, budaya organisasinya, yang ketiga program kerjanya gitu. Program kerjanya masih turun temurun atau enggak gitu. Terus kalau misalkan masih turun temurun, masih kuno, masih gunain paid promote, kalian masih paid promote gak? Masih gak? Semoga enggak ya. Enggak ya, masih paid promo. Terus kalau iya, itulah intinya. Kalau masih kayak gitu ya teman-teman akan sulit untuk bertumbuh sih. Jadi mungkin kalau misalkan yang mau bertumbuh tuh yang benar-benar adaptif banget gitu kan. Lingkungannya tuh benar-benar adaptif lah. Dia benar-benar ngikutin perkembangan zaman dan up to date. Prokernya juga nggak turun-temurun doang. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan prokernya selama memang prokernya masih dibutuhkan sama mahasiswa, nggak masalah. Cuma terkadang tuh mereka hanya sebatas, anak organisasi tuh hanya sebatas, makanya kenapa akhirnya banyak mahasiswa baru nggak mau ikut organisasi adalah karena pejabat-pejabat di kampus, maksudnya dalam artian yang di organisasi, mereka hanya menjalankan turun-temurun organisasi tersebut, tidak ada hal yang diinovasiin kayak gitu. Nah itu sehingga terkesan kuno banget, ketinggalan zaman banget. Nah harus ada yang berani nge-cut off. Oh ini program udah nggak bagus. Oh ini program masih relate. Oh ini program dibutuhin. Nah itu tuh harus ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu sehingga organisasi itu masih bisa dibutuhin sama mahasiswa. Kayak gitu sih. Berarti buat para maba nih yang mau join organisasi, berarti tadi harus lihat dari alumninya gini, lulusannya gimana, terus atau alumninya masih ikut campur atau enggak. Kalau misalkan ikut campurnya dalam hal apa nih, hal yang teknis atau hal yang misal kayak pendanaan. Pendanaan bagus dong, alumni masih ikut campur dong. Cuma kalau misalkan alumninya masih ikut campur dalam hal yang teknis, nah itu perlu dipertanyakan tuh. Bener. Gitu. Berarti ya alumninya ya kak, terus juga budaya organisasinya juga ya, terus juga prokernya juga nih harus harus diinovasi baru juga ya. Kalau misalkan ketinggalan harus diupdate juga ya, jangan itu terus. Betul. Nah selama Bang Said berorganisasi nih, apakah organisasi itu dari Kak Said itu bisa jadi sarana buat melatih skill sama tanggung jawab yang nantinya tuh bisa kepake buat membangun bisnis atau startup digital di masa kedepannya? Jawabannya bisa banget. Gitu. Kenapa? Makanya saya selalu ngasih pesan ke teman-teman organisasi adalah jangan sampai teman-teman ngejalanin sebuah program kerja hanya sebatas memenuhin KPI. Gitu. Memenuhin KPI kan dalam artian misal Torek nih, Torek departemennya apa? Medcom, misal Medcom. Nah, karena Januari udah muktar, terus akhirnya hamin seminggu di pos semua tuh
Expedianya dalam H-1 di post 10 postingan misal ya. Saya nggak ngomong apa. Ini misal ya. Gitu. Ini misal. Nggak tahu ada yang ketawa atau enggak. Nah, ini misal aja. Terus itu kan hanya sebatas memenuhi KPI. Tapi kalau misalkan kita pengen mengasah skill kita adalah harusnya gimana caranya bahan-bahan Expedia ini bisa jadi bahan portofolio gue nantinya untuk gue ngelamar kerja ataupun ngelamar magang gitu. Nah itu yang mindset yang harus dibangun sama teman-teman ketika berorganisasi. Jadi jangan sebatas hanya menggugurkan kewajiban. Kewajiban gue iya nggak apa-apa, cuma sayang aja teman-teman hanya dapat capeknya doang gitu. Tapi teman-teman harus berpikirnya adalah hal apa yang gue bisa dapatkan dari organisasi ini. Gue udah ngasih waktu luang selama 1 periode untuk organisasi ini, dan hal apa yang harus gue berikan dan hal apa yang gue bisa dapat. Take and give-nya apa nih? Gitu. Itu yang teman-teman harus punya mindsetnya. Jangan sampai ya udah gue ngasih aja ke organisasi. Gitu. Kalau misalnya ada rapat datang terus kita nggak bersuara, terus kalau misalkan udah rapat udah kelar, udah teman-teman cuma capek doang dapatnya. Dari Bekasi datang ke Rawamangun kan capek gitu, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi teman-teman harus ambil peran di sana. Makanya kenapa akhirnya dulu pada waktu saya masih organisasi, saya mau dong Kak jadi MC. Kak kenapa saya selalu memilih divisi sponsorship dan divisi acara. Nah pada waktu itu pas sahabat KC kan kita kepanitiaan. Nah saya milihnya adalah divisi sponsorship atau divisi konsumsi. Pada waktu itu saya milih konsumsi yang kedua. Sponsorship itu saya pengen banget. Kenapa? Karena dengan saya masuk divisi sponsorship, relasi saya akan kebangun secara luas gitu. Dan itu berimpact ke saya. Nah, ternyata saya dimasukin ke divisi event gitu kan. Divisi event yang dimana pada waktu itu saya langsung dipercaya jadi MC di hadapan Pak Sandiaga Uno. Wow. Nah, dari situ saya merasa gue bisa nanti ketika gue jadi anak KC, gue harus ngambil peran MC terus nih. Sehingga ini gue terlatih. Pertama public speaking gue terlatih, terus sisi komunikasi gue terlatih dan lain sebagainya. Itu yang teman-teman harus punya mindset seperti itu. Terus pas saya jadi sponsorship, saya punya relasi jadi banyak banget gitu, dan itu berdampak ketika saya pasca kampus. Bahkan saya pernah dapat tawaran kerja dari salah satu sponsorship yang dulu saya tawarkan gitu. Nah itu teman-teman, jadi makanya ketika kita berorganisasi jangan hanya menggugurkan kewajiban, jangan hanya cuma buat memenuhi KPI, tapi harus ada mindset hal apa yang harus gue berikan, impact apa yang gue pengen berikan ke teman-teman organisasi ataupun teman-teman kampus. Terus hal apa yang gue dapat ketika gue memberikan impact tersebut. Nah itu yang harus dibangun sama teman-teman organisasi sih gitu. Nah tadi Kak saya juga bilang kan ya, jadi kalau kita udah berorganisasi kita harus ikut andil ya Kak, jangan cuma kayak dapat capeknya aja ya Kak. Nah gimana sih cara mahasiswa nih yang udah berorganisasi tentunya, gimana caranya memaknai peran mereka di organisasi agar organisasi itu nggak dianggap kayak itu aja, yang terus juga yang kurang berdampak. Kayak gimana caranya Kak? Gini sih, jadi intinya kenapa organisasi dianggap itu aja, karena mereka lebih fokusnya ke rutinitas turun temurun, tapi bukan fokusnya ke impact. Nah itu yang harus dibangun sama teman-teman organisasi. Makanya nih ketika rapat kerja awal, ketika misal Torik ditentuin jadi ketua umum KSEI misalnya atau Arya jadi sekjennya. Nah Arya dan Torik menentukan nih, dipetakan dulu nih proker mana yang tahun lalu itu mendapatkan evaluasi yang paling banyak. Nah dengan evaluasinya apa nih? Oh ternyata kayak gini. Oh berarti tahun depan harus di cut off nih gitu. Jadi terkadang anak organisasi ini lebih karena nggak tahu ya, karena malas untuk berinovasi, atau karena memang belum punya kapasitasnya untuk bisa lebih jauh lagi gitu.
Statementnya Panji bagus banget. Sedikit lebih beda itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Kebayang nggak? Gimana Kak? Sedikit lebih beda itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Artinya apa? Misal Torik kan jadi ketua KC. Di tahun ini ketua KC-nya adalah ngadain ngadain Syariah Economic Celebration. Nah di tahun depan Torik pengen lebih beda. Kalau misalkan lebih beda adalah selebnya ditambahin nih. Oh selebnya tingkatannya kalau yang sekarang tingkatannya nasional, tahun depan tingkatannya internasional. Wow. Gitu. Itu kan lebih beda, gitu kan? Gitu walaupun itu lebih itu lebih baik dibandingkan hanya sebatas lebih baik. Oh selebnya kemarin nasional, ya udah tahun depan nasional lagi cuma lebih baik aja, gitu. Gak ada yang beda, gitu. Nah maksud Panji ini, kata Panji ini kan sedikit lebih beda, walaupun sedikit tapi lebih beda. Itu lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Bayang ya? Gitu. Nah itu yang harus dibangun sama teman-teman organisasi adalah rutinitas itu perlu, cuma jangan kita harus memikirkan impact-nya apa. Gitu. Nah itu sih. Nah Kak Said kan pernah dikader dan juga mengkader penggawa organisasi nih Kak. Nah sistem kaderisasi seperti apa yang menurut Kak Said tuh paling cocok buat mahasiswa generasi yang sekarang ini? Gimana? Sistem kaderisasi seperti apa yang menurut Kak Said itu paling cocok buat mahasiswa generasi sekarang? Gen Z ini kan nggak tahu ya, banyak yang bilang Gen Z ini lemah. Gitu. Wow. Katanya. Banyak yang bilang Gen Z ini lemah. Menurut saya enggak. Karena saya ngebangunnya adalah di kelas Digi ya. Ketika di kelas Digi kan isinya mayoritas Gen Z. Gitu, fully Gen Z gitu kan. Nah pendekatannya Gen Z ini ide-idenya tuh gila loh. Gen Z itu ide-idenya gila. Mahasiswa sekarang idenya gila. Nah gimana caranya? Kenapa akhirnya banyak yang bilang Gen Z ini lemah? Karena mungkin yang ngomong lemah ini mereka tidak tahu cara nge-treatment Gen Z itu seperti apa, kayak gimana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ada gap antara gap generasi lah. Gap generasi antara Gen Z dengan Gen X atau milenial. Mereka nggak relate pendekatannya. Nah, hal yang saya lakukan ketika di KC ataupun di kelas DG, pendekatannya adalah kita harus mau kalau kita sebagai leader ya, kita harus mau mendengar dulu. Gitu. Apapun itu curhatannya, kita harus mau mendengar dulu. Jadikan orang tersebut tuh ketika sama kita tuh nyaman curhatnya, nyaman ceritanya. Jangan langsung dijudging, jangan langsung dijustifikasi. Misal gini, misal Torik curhat ke saya, Bang, saya lagi ngekerasin seseorang gitu. Oh, neraka lo. Ya nggak gitu kan. Itu orang langsung kabur. Nah, pada waktu itu hal yang saya lakukan di KCE ataupun di kelas Digi, saya mau mendengar dulu apapun yang dimau dia, apapun inovasi dari dia. Ini bukan hanya tentang curhatan ya. Coba misal dia ngasih inovasi, kita mau dengar dulu. Nah itu yang harusnya dimilikin sama seorang leader. Bukan hanya leader, tapi partner pun juga kayak gitu. Skill mau mendengar. Terkadang kita karena merasa kita leader, karena kita merasa pemimpin, karena kita merasa kadep, akhirnya kita nggak mau mendengar staff kita nggak mau mendengar partner kita ataupun hal yang lainnya. Jadi intinya skill mendengar itu yang penting, sehingga ketika orang mau mendengar kan orang udah nyaman dulu ya. Intinya gini, bikin orang gimana caranya nyaman dulu sama kita. Saya merasa nyaman dulu gitu kan. Sama halnya kayak cewek aja deh. Kalau cewek ke cowok aja, dia walaupun tuh cowok nggak ganteng misalnya, tapi kalau misalkan dia nyaman, ya mau aja tuh ceweknya. Kenapa? Alasannya karena nyaman gitu. Nah begitupun dalam pendekatan di sebuah organisasi ataupun di kelas di apapun itulah organisasi, intinya skill mau mendengar dulu yang penting. Terus yang kedua, budaya kerjanya adalah diimbangi nih antara budaya profesional dengan budaya kekeluargaan. Nah terkadang
kalau yang saya lihat di FEB ya, ada yang fokusnya budayanya tuh kerja. Boleh gak saya nyebut? Coba saya tahu kayak Kak. Ada kayak gitu ya. Ada yang fokusnya budayanya kerja gitu. Nyampe pakai denda, pakai telatnya denda, terus pakai pokoknya banyak lah. Terus kalau nggak ada anusan nanti apa dan lain sebagainya, pokoknya dendanya banyak lah gitu. Terus kalau nggak paid promote ini dan lain sebagainya, itu kan budayanya pokoknya kerja gitu kan, profit oriented gitu, atau ya pokoknya hasil oriented lah. Nah yang kedua ada juga yang budayanya kekeluargaan banget, ada tuh yang kayak gitu. Nah tapi di sisi lain dia nggak profesional karena ya udah nggak apa-apa, masih baru gitu, nggak apa-apa kok telat dan sebagainya. Itu kan jadinya kagak profesional, jadi kagak kebangun tuh antara budaya profesionalnya. Nah harusnya balance nih antara budaya profesional dengan budaya kekeluargaan itu gitu. Profesionalnya dalam artian ya udah kalau misalkan dalam urusan kerja kita profesional, tapi kalau misalkan dalam hal pertemanan kita kekeluargaan. Itu yang harusnya dibangun, dan itu yang saya rasakan ketika saya masih dikasih budaya profesionalnya ada, budaya kekeluarganya juga ada. Makanya kenapa akhirnya saya rela 4 tahun di KSE ya itu, dan saya terapin juga hal itu di kelas tinggi. Ketika masalah kerjaan ya udah, ketika dia telat ya udah saya omelin. Tapi ketika masalah hal di luar kerjaan ya udah kita tetap kekeluargaan, canda tawa, hahaha dan lain sebagainya. Kayak gitu sih yang harus dibangun di budaya organisasi. Berarti balik lagi ke komunikasi ya Kak? Betul, komunikasi. Komunikasi Penting. Oke Kak, kita beralih nih ke personal branding nih Kak. Tiba-tiba personal branding. Iya tadi kan kita udah cara kaderisasinya gimana biar buat para Gen Z ini kan. Sekarang juga kan personal branding juga termasuk yang penting ya Kak. Betul. Apalagi bagi mahasiswa yang berorganisasi nih Kak. Gimana sih cara mereka nih para mahasiswa bisa menjadikan organisasi ini sebagai wadah untuk mendukung pengembangan portofolio digital mereka nih Kak? Betul. Ini yang makanya tadi saya bilang, ketika teman-teman ikut organisasi jangan hanya sebatas memenuhin KPI atau menggugurkan kewajiban, tapi teman-teman jadikan organisasi teman-teman sebagai laboratorium teman-teman. Kenapa? Karena di kampus itu seperti berenang di kolam renang. Gimana Gitu. tuh? Kenapa? Maksudnya gimana? Kalau berenang di kolam renang itu kan airnya masih bisa diatur ya. Suhunya masih bisa kita atur. Kedalamannya kita masih bisa menentukan nih mau terjun kemana nih, yang kedalamannya 1 meter atau 2 meter. Itu belajar di kolam renang, itu di kampus tuh kayak gitu. Nah beda ketika pasca kampus, kita tuh kayak belajar renang di lautan yang bebas. Kenapa lautan yang bebas? Kalau lautan yang bebas tuh airnya kita nggak bisa atur, kedalamannya kita nggak bisa atur, gitu kan. Suhunya yang ngatur siapa? Alam, gitu. Nah hal tersebut harusnya ketika kita masih di kampus ya udah kita perbanyak aja portofolio dengan apa, lewat organisasi tadi, gitu. Jadiin organisasi ini sebagai laboratorium kita untuk ya udah kita coba-coba, dan kita nggak akan disalahkan juga ketika di organisasi. Kenapa? Karena masih proses belajar, gitu. Perbanyak aja, misal kayak area di departemen apa, kajian ya. Perbanyak portofolio misalnya kajian. Dengan kajian itu kan kita membangun relasi ya, maksudnya kan saya di kajian juga, kita banyak relasi dengan orang-orang stakeholder misalnya, terus ke pembicara. Nah hal tersebut tuh kita jadiin sebagai bahan portofolio kita. Misalnya pembicara tadi kita jadiin mentor buat kita, terus kita ambil peran untuk MC di acara diksi, di acara seleb dan lain sebagainya. Nah hal itu kan jadi bahan portofolio kita. Kalau misalkan Torik kan di Medcom ya udah skill desain kita pelajarin, kita upgrade, terus dan itu bisa jadi bahan portofolio digital kita. Nah hal itu yang harusnya dibangun sama teman-teman mahasiswa adalah skill mau belajar, skill nggak mau cuma di situ-situ aja, gitu. Nah itu yang harus dibangun sama teman-teman mahasiswa, gitu sih. Jadi itu bisa jadi bahan untuk portofolio buat bangun personal brand, gitu. Berarti bukan cuma kita organisasi bukan cuma kayak ikut
prokernya aja gitu ya kan. Tapi tetap kita ambil nih intisari yang kita dapat nih buat ngembangin skill kita juga ya kan. Nah, hal apa yang gue bisa dapat nih? Nih misal seleb berapa bulan? 6 bulan. Oh, seleb 6 bulan. Ya udah di dalam seleb ini gue harus ngapain aja yang nantinya bisa berimpact buat karir gue ke depannya. Gitu sih. Nah, dunia digital itu kan cepat banget ya kayak berjalannya gitu perkembangannya. Nggak cuma tahun ke tahun, bulan ke bulan, tapi bisa detik ke detik gitu perubahan dunia digital itu. Nah, menurut Kak Said itu, apakah organisasi kampus saat ini tuh udah adaptif gitu sama perkembangan dunia digital? Saya rasa kalau yang saya lihat di media sosial adaptif. Cuma ada beberapa yang memang terkadang cenderung template ya. Template tuh dalam artian bukan hanya sebatas desainnya, cuma template-nya yang tadi saya bilang prokernya itu aja. Dari tahun 2012 sampai sekarang tuh masih sama kayak gitu. Cuma diganti nama departemennya, cuma diganti ininya doang. Nah, ya hal itu kan jadinya kurang relevan sama dunia yang sekarang. Jadi ada sebagian, saya nggak bilang semuanya, cuma sebagian ada yang memang adaptif, ada juga yang masih kolot dengan budayanya. Mereka yang kolot-kolot itu akan, saya jamin akan tertinggal dan akan nggak dipilih lagi sama kader-kader nantinya gitu. Gitu sih. Oke Kak, nih kan ini ya Kak sendiri, terus juga kita juga kan termasuk ke KASE ya Kak, yaitu kelompok studi ekonomi Islam ya Kak. Nah kalau misalnya kita tarik nih ke dunia startup digital, prinsip ekonomi syariah yang sebenarnya sudah bisa dilatih sejak mahasiswa tuh apa aja sih Kak? Prinsip ekonomi syariah ya kan, ekonomi syariah itu salah satunya adalah prinsipnya adalah time management yang baik gitu ya. Dalam ekonomi syariah itu sangat menghargai yang namanya waktu gitu. Nah hal itu ada tuh di dalam ekonomi syariah gitu. Bukan hanya ekonomi syariah, dalam hal Islam itu sendiri ya. Islam itu mengatur yang namanya waktu gitu kan. Kita diajarkan bagaimana caranya untuk menghargai waktu itu sendiri. Nah, hal itu bisa kita terapkan dalam dunia organisasi apapun ataupun dalam ngebangun sebuah startup. Terus kedua, tanggung jawab. Kan dalam ekonomi syariah kita diajarkan untuk akhirnya kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih gitu. Apa yang kita, ya apapun yang kita lakukan semua akan ada tanggung jawabnya gitu, baik itu tanggung jawab di dunia ataupun di akhirat kan. Itu. Nah, hal itu bisa kita terapkan di dalam dunia organisasi. Makanya tadi saya bilang dalam memilih organisasi ya kita harus clear. Ketika kita sudah memilih organisasi tersebut, ya kita harus komitmen dengan komitmen yang udah kita pilih gitu. Kalau misalkan kita udah milih organisasi tersebut tapi kita malah nggak aktif dan malah nyusahin banyak orang, itu zolim kan. Dalam ekonomi syariah pun juga kayak gitu. Itu kan dalam ekonomi syariah kita kan nggak boleh dalam bertransaksi deh kita nggak boleh menzolimin satu sama lain kan gitu. Nah dalam sebuah organisasi juga kayak gitu, kita harus ya kalau misalkan kita udah ambil peran tersebut kita harus clearkan sampai selesai gitu kan. Amanah yang sulit itu dalam menjaga amanah adalah bukan menjaga amanah itu sendiri, tapi yang sulit adalah gimana caranya bisa kita selesaikan amanah itu sampai selesai. Gitu. Itu sih yang peran-peran dari ekonomi syariah. Amanah yang tadi saya bilang, amanah juga tanggung jawab, amanah, dan nggak mau menzolimin banyak orang gitu. Berarti ini ya Kak, kalau kita udah berorganisasi kita otomatis udah masuk ke ruang lingkup tersebut ya Kak. Jadi nggak boleh kita ngezolimin ya sama teman kita nih, walaupun satu teman ya Kak. Iya benar. Zolim dalam artian tuh bukan kayak gini ya. Bukan Iya. Mau. Ini biar nggak gua aja. Tadi nyamuk. Kalau nyamuk. Ini jadiin hook. Nah, itu kan zolim ya. Itu kan zolim dalam artian mukul. Nah, ketika kita misal kita yang tadinya disuruh MC terus tiba-tiba kita nggak datang karena apapun itu alasannya gitu. Itu zolim dan akhirnya kita nyusahin banyak orang gak sih? Gitu, nyusahin banyak orang untuk akhirnya yang tadinya
dia kagak MC terus tiba-tiba nge-MC, jadi yang dizolimkan banyak gitu. Terus misal lagi Torik misalnya disuruh bikin live report acara diksi, terus ternyata Torik malah jalan ke kemana gitu, kemana gitu. Akhirnya Rahma yang nge-backup, itu kan ngezolimin Rahma gitu. Nah itu zolim tuh bukan hanya sebatas yang tadi yang saya contohin ya, tapi zolim banyak hal. Jadi intinya tidak adil lah, tidak adil itu kan tidak adil itu apa? Makna dari adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah kalau tidak adil berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah itu sih yang kita harus jaga ya, segala ekonomi syariah di sana gitu. Nah Kak Said nih, kita ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman UNJ. Ada 4 pertanyaan nih. Yang pertama dari Anonymous. Saat ini banyak organisasi mengaku menjunjung nilai syariah, namun pada faktanya ketika menjalankan organisasi ada aja yang lepas tanggung jawab, tidak amanah, dan hal yang bertentangan dengan nilai syariah lainnya. Nah pertanyaannya, kenapa nilai syariah seringkali hanya jadi slogan, tapi tidak tercermin dalam sikap dan tanggung jawab para pengurusnya? Apa yang harus dilakukan ketika melihat fenomena tersebut? Oke. Intinya saya ngasih ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bukan hanya sebatas wawasan, tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitupun dalam sebuah organisasi. Ketika organisasi tersebut mengklaim bahwasanya dia sudah syariah, tapi ternyata faktanya mereka tidak menjalankan nilai-nilai syariah, ya itu hanya sebatas pengakuan. Kayak ibarat kata Arya ngaku effort nih sama dia, udah effort banget sama dia, tapi ketika diajak ketemu malah males deh gitu. Jadi sebatas ya udah cuma sebatas pengakuan doang, tidak ada fakta realnya gitu. Nah, gerakannya gitu ya nggak ada gerakannya kan. Laki-laki kan dipegang omongannya gitu kan. Nah aksinya lah intinya, laki-laki itu dilihat dari aksinya, bukan dari hanya sebatas omongannya gitu. Nah itu yang jadi kalau misalkan organisasi tersebut tidak menerapkan nilai-nilai syariah, dalam prinsipnya hanya sebatas slogan doang, ya patut dipertanyakan apanya komitmen di awalnya yang dia mengatakan bahwasanya dia organisasi ini adalah menggunakan syariah. Nah terus kalau misalkan mungkin mereka pakai slogan syariah adalah untuk mencari massa, bisa jadi itu. Kayak kan kalau misalkan cawapres kan selalu kan, karena Indonesia ini adalah penduduk Islam terbesar di dunia gitu kan, makanya selalu nama Islam itu laku di pasaran. Nama Islam laku di pasaran. Makanya itu fenomena yang salah sih sebenarnya, cuma ya faktanya begitu. Gitu, nama Islam itu ketika menjual nama Islam itu laku banget deh gitu. Misalnya ini berbau syariah, tapi faktanya di lapangan seperti itu. Nah itu sebenarnya mereka juga melakukan kezoliman, ya itu tanggung jawab mereka lah, seperti itu sih. Kayak gitu, saya nggak punya wewenang untuk akhirnya menjudge mereka seperti apa kayak gimana gitu. Oke nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman mahasiswa juga nih. Ada pertanyaan, pernah nggak sih Kakak merasa inflasi dalam kehidupan? Inflasi? Ya, inflasi itu gimana maksudnya? Ya, inflasi itu gini Kak. Harga saya naik. Iya mungkin ke situ ya Kak. Kayak misalkan tugas dia banyak tapi motivasi dia malah turun. Jadi kayak inflasi demotivasi. Iya. Demotivasi atau inflasi? Bahasa dia inflasi. Ya mungkin inflasi kan kenaikan harga secara terus menerus ya. Iya. Ya gak sih? Kalau saya inflasi berarti harga saya naik terus. Nah, saya ngebacanya sih demotivasi ya. Demotivasi. Tadi pertanyaan lanjutannya apa? Coba. Contohnya mungkin karena dia tugasnya banyak terus motivasi. Nggak, coba. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya tuh gini Kak. Pernah gak Kakak merasa inflasi dalam kehidupan? Contohnya tugas naik, motivasi turun. Oh iya, itu demotivasi, bukan inflasi. Inflasi. Ini siapa yang nanya nih? Bulan. Ya, kalau misalkan saya
pernah gak saya demotivasi? Pernah gak saya males? Ya pernah. Saya juga manusia boy, bukan nabi. Hal yang saya lakukan adalah, tapi kalau saya pribadi ya, dalam sehari saya punya prinsip dalam sehari itu harus ada hal yang saya lakukan dan ada progres yang saya dapatkan. Itu prinsip yang saya bangun. Makanya ketika saya dalam sehari saya rebahan doang, itu saya bakal merasa bersalah. Bener, jujur itu saya akan merasa bersalah gitu. Nggak tahu itu apakah itu toxic productivity atau enggak, cuma saya akan merasa bersalah ketika saya nggak ada progres apapun, sekecil apapun itu. Makanya saya akan nyari kegiatan ketika saya lagi gabut gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, ketika saya lagi malas, hal yang ini nggak tahu ya semua orang bisa relate atau enggak, cuma ini kan tadi pertanyaan ke personal saya. Hal yang saya lakukan adalah saya ketemu banyak orang. Kenapa ketika saya ketemu banyak orang, energi saya akan bertambah banyak gitu. Jadi intinya kan ada orang yang kalau ketemu banyak orang malah energinya habis ya. Nah, kalau saya tuh kalau ketemu banyak orang malah jadi ke-charge lagi gitu loh. Gitu. Walaupun nanti ketika sendiri lagi tuh kayak habis lagi gitu. Nah, saya butuh ketemu banyak orang untuk akhirnya naikin motivasi saya. Dan biasanya saya ke coffee shop. Mahal. Tapi saya bisa dapetin ketika saya di coffee shop, saya bisa ngelihat orang-orang yang produktif. Nah, dari situ saya dapat energi baru lagi untuk bisa produktif lagi. Itu yang saya lakuin. Saya kenapa akhirnya saya ke coffee shop walaupun di depan saya ada orang yang pacaran, gitu kan. Orang pacar kampret banget kan. Gitu kan. Saya sendiri, ya udah saya buka laptop ya. Kadang-kala kalau internetnya mati, ya udah kita cuma bolak-balik menu doang nih. Ya biar gak ngelihat orang yang pacaran tadi gitu. Cuma saya kadang itu yang saya lakuin ya. Hal praktis yang saya lakukan adalah yang tadi saya ke coffee shop, dengan ke coffee shop saya ngelihat orang-orang tuh produktifnya dalam artian ngobrol bareng temannya atau mereka ngerjain tugas WFH gitu, bukan WFH ya, WFC ya, work from cafe gitu. Nah itu hal yang saya lakukan. Terus yang ketiga adalah lingkungan. Saya memilih lingkungan yang bukan memilih sih. Saya orangnya nggak milih-milih kalau dalam lingkungan. Cuma alhamdulillahnya lingkungan saya terbangun lingkungan yang suportif, baik itu di KAC ataupun di kelas Digi. Lingkungannya suportif, prestatif. Jadi saya tuh selalu kedorong untuk akhirnya hal apa nih yang harus gue upgrade lagi, itu sih. Jadi dua hal itu yang saya lakukan adalah saya ke coffee shop ataupun ke mencari lingkungan, ketemu banyak orang deh intinya gitu. Banyak orang, dengan ketemu banyak orang ternyata misal saya lagi ada masalah keluarga, terus saya ketemu banyak orang, ternyata ada orang tersebut masalahnya lebih besar dari kita. Masalah kita belum seberapa loh. Dari situ kita jadi semangat lagi buat akhirnya ngejalanin kehidupan gitu sih. Nggak bunuh diri. Serem banget. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak. Wah, ada banyak sih, ini ada 4 pertanyaan langsung dari satu orang. Nih, yang pertama itu, dalam membangun startup digital, tantangan apa yang paling berat untuk tetap konsisten dengan prinsip syariah? Nah, yang kedua itu, ada nggak momen di mana pengalaman organisasi justru jadi penentu keputusan bisnis? Nah, yang ketiga, kalau Kak Said bisa satu-satu. Mau satu-satu dulu. Kalau langsung satu orang ini. Ini satu orang tuh 3 pertanyaan. 4 pertanyaan. Ya udah satu-satu. Oke, jadi pertanyaan pertama ya. Dalam bangun startup digital, tantangan apa yang paling berat untuk tetap konsisten dengan prinsip syariah? Gini. Di luaran sana dulu ketika teman-teman ketika teman-teman masih jadi mahasiswa atau lagi masih mahasiswa baru terus atau baru menjabat di kelompok KC misalnya, prinsip itu kuat banget, idealis lah. Gua harus kayak gini. Tapi realitanya ketika di lapangan itu sulit banget untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut gitu. Nah, hal yang saya lakukan adalah intinya selama tidak
keluar dari prinsip-prinsip tersebut, walaupun ada hal-hal yang mungkin secara norma atau etika itu keluar, tapi tidak keluar dari prinsip. Tidak keluar, beda ya, prinsip sama norma beda ya. Prinsip, norma, etika itu beda. Gitu. Ada hal yang keluar dari etika, tapi itu masih satu jalur dengan prinsip tersebut. Saya akan menjalankan hal tersebut. Itu. Tapi untuk konsistennya adalah yang tadi, lingkungan. Lingkungan itu yang bisa bikin kita tetap memegang prinsip yang ada gitu. Terus kadang kita udah pengen ngebelok nih, ada teman kita yang narik lagi. Kadang itu lingkungan. Terus kedua mentor. Saya punya mentor juga, maksudnya punya beberapa mentor bisnis ataupun mentor lainnya gitu. Nah terkadang ketika saya lagi belok, kayaknya kayak gini deh gitu. Saya balik lagi. Nah itu peran penting sih lingkungan dan mentor yang bisa bikin akhirnya konsistensi dan niat awal itu yang harusnya jadi apa ya, jadi cambuk lah buat kita ketika kita itu belok. Kita ingat lagi niat kita kesini mau apa nih, niat kita mau daftar KSI mau apa nih gitu. Apakah mau nyari cewek misalnya, nyari cowok gitu kan. Nah itu kan kita balik lagi ke niat lagi. Nah itu ketika kita niatnya udah kuat, kita insya Allah bakalan dijaga sih gitu. Lingkungan, niat, dan mentor. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada nggak momen di mana pengalaman organisasi justru jadi penentu keputusan bisnis? Kalau untuk penentuan keputusan bisnis sih enggak ya, cuma kalau banyak budaya-budaya organisasi yang saya bawa ke dalam bisnis saya yang tadi saya bilang. Di KSI saya dapetin budaya profesional dan budaya kekeluargaan. Nah hal itu saya bangun juga di kelas Digi. Gimana budaya profesionalnya, budaya kekeluargaannya. Terus ada juga kayak misalkan budaya organisasi yang time management. Nah itu kita atur juga di dalam sebuah bisnis gitu. Terus juga ketika saya lagi di kantor, ini kantor kan juga, perusahaan kan juga sebuah organisasi ya. Organisasi kan bukan hanya di kampus doang. Banyak hal-hal yang saya dapetin di kantor saya terapin dalam dunia bisnis gitu. Ketika saya dulu pengalaman kerja saya bawa nih, saya adopsi ke keputusan bisnis. Nah itu pasti banyak. Jadi makanya kenapa akhirnya organisasi itu masih relate banget untuk mahasiswa. Cuma organisasinya yang mana dulu? Apakah organisasi tersebut toksik atau enggak? Apakah organisasi tersebut bisa buat kita bertumbuh atau enggak? Nah itu sih makanya kenapa akhirnya teman-teman harus milih organisasi yang bagus, organisasi yang sekiranya tuh dengan kita masuk ke sana kita bisa bertumbuh, gitu. Nggak stagnan. Nah itu sih. Oke, lanjut kali ya Kak. Nah kalau Kak Said bisa ngomong ke versi diri Kak Said yang masih mahasiswa, wow, apa pesan terpentingnya? Kan kalau Ya kalau kamu ketemu. Ketika ada momen dimana dulu saya ketika saya masih jadi mahasiswa, hal yang saya sesalin adalah saya nggak ikut forum mahasiswa berprestasi pada waktu itu. Terus yang kedua, saya telat untuk berprestasi. Saya tuh baru mulai aktif tuh di semester 4-5an gitu, dan semester 1 sampai 3 tuh saya termasuk yang let it flow aja lah, ngikutin arus aja lah gitu. Jadi cenderung slow living lah, santai banget lah gitu. Nah itu yang mungkin kalau misalkan saya startnya dari semester 1 mungkin bisa lebih jauh lagi nih gitu. Tapi saya nggak nyesalin hal itu sih, karena ya udah terlewat juga, nggak ada yang bisa disesalin. Cuma kalau bisa balik, saya akan startnya lebih awal lagi gitu dibandingkan kayak saya telat berprestasi aja sih. Oke, terakhir nih, pernah nggak Kak Said ngerasa capek, burnout, atau pengen berhenti dari organisasi? Gimana cara bangkitnya? Jawabannya pernah. Jadi ini saya cerita pengalaman ya. Berarti kan kalau organisasi di kampus kan saya cuma dikasih kan. Nah pada waktu itu saya kan staff ya. Nah pas saya staff itu yang daftar ada 90-an.
Ada 90-an. Yang ketolak itu 40%. Yang keterima cuma 50-an. Yang keterima cuma 48 bahkan, 48. Berarti yang ketolak berapa di angkatan saya? Banyak banget. Nah, terus pas saya jadi Wakadep. Nah, ini yang mungkin benar-benar sekaget itu sih. Kagetnya gimana, Tor? Kayak gitu ya. Nah, intinya pada waktu itu pas jadi staff jadi Wakadep, pas udah maju jadi BPH, kita mulai oprek dong. Dan ternyata turun sepertiganya. Yang daftar cuma 30 orang. Wow. Dari 90. Dan itu pada waktu itu COVID. COVID. Kita banyak adaptasi lah gitu. Nah, dari 30 kan kalau yang namanya organisasi kan ada yang aktif ada yang enggak ya. Yang aktif tuh cuma setengahnya. Dari 30 itu. Ya, jadi bayangin jadi berapa, jadi 15 gitu kan. 15. Staff saya cuma 5. Terus 1 cuti. Wah. 1 cuti, 1 pindah kampus. Sisa 3. Bayangin ngejalanin diksi ada 8 pada waktu itu. Diksi di area diksi ada berapa? 3, saya 8. Oh, wow. Dan itu di luar dari diksi WOM ya. Wow. Diksi WOM 4. Diksi WOM 4, diksi yang itu ada 8, diksi 8 ada 12. 12 di Bayangin dengan staff yang kayak gitu. Jadi kita ikut turun tangan lagi. Itu capek banget. Jadi kita mau ngedumel cuma salah apa nih kita nih? Gitu. Cuma ya udah mau dijalani. Kalau makanya tadi saya bilang tujuan kita apa, pengen masuk organisasi, prinsipnya apa. Sehingga hal-hal yang kayak gitu pasti akan kita dapatkan, dan yang bisa bikin kita bertahan adalah niat. Jika iman yang membuatmu bergerak, maka ikhlaslah yang membuatmu bertahan. Gitu sih. Itu yang selalu saya pegang, statement itu, jika iman yang membuatmu bergerak, maka ikhlaslah yang membuatmu bertahan. Cakep. Siapa saya cakep? Ya, boleh. Boleh tuh ya, quotes-nya dipakai langsung. Ya, last pertanyaan Ar. Nih Kak, ada satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman mahasiswa. Itu tadi 4 itu udah. Iya, tuh satu orang Dari Kak. siapa itu? Nih Kak, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana cara ningkatin soft skill di kampus tapi bisa seimbang juga di organisasi atau kegiatan di luar kampus Kak? Intinya kembali ke seseorang itu sih, gimana dia bisa ngatur waktunya ya. Atau yang tadi saya bilang, di organisasinya bukan hanya sebatas gugurin kewajiban, tapi di organisasinya dijadiin sebagai peningkatan skillnya dia. Arya yang tadi nih, Arya kan jadi host podcast gini kan nggak gampang. Akhirnya dapat skill apa? Skill komunikasi, skill ngomong di depan kamera. Itu kan skill-skill kecil itu yang terkadang kita remehkan. Gitu. Nah, itu sebenarnya teman-teman udah berprogres ketika teman-teman teman-teman harus diapresiasi sih. Apresiasi dalam artian terkadang kayak kita mengapresiasi hanya sebatas ya yang juara 1, juara 2, juara 3, udah gitu. Tapi kita tidak mengapresiasi banyak hal. Sama halnya gini, Torik sama Arya udah berani jadi host di podcast ini, itu prestasi. Dan itu harus diapresiasi. Nah, terkadang kita lupa untuk mengapresiasi hal-hal tersebut gitu, sehingga kita memikirnya tuh kerdil banget, dalam artian skill itu tuh gue harus ikut kelas, terus gue harus belajar. Enggak kayak gitu. Tapi di organisasi pun kita bisa banyak dapat skill, baik itu soft skill ataupun hard skill gitu, skill komunikasi, skill leadership dan lain sebagainya, itu bisa kita dapetin di organisasi. Jadi sebenarnya masalah balance atau enggak kembali lagi ke orangnya, apakah orang tersebut mau ngambil banyak peran di organisasi tersebut, baik itu peran di belakang layar ataupun di depan layar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, balance-nya ya tadi time managementnya. Misal teman-teman organisasi di kampus, kuliah, ya udah ikutin lagi nih tempat-tempat yang lainnya. Misalnya tempat yang lainnya bukan organisasi juga, cuma misal teman-teman ikut bootcamp atau workshop atau belajar bareng sama kakak-kakak tingkat di organisasi. Mereka punya skill apa? Kadepnya Torik punya skill fotografi, minta ajarin gitu. Ikut street fotografinya dia dan lain sebagainya. Nah, itu
hal-hal yang harus diambil sih dulu pada waktu itu saya colongan lah, skill colongan lah gitu. Kita ngambil dari orang-orang terdekat kita ngambil dari kan kalau dikasih kan ada yang namanya menara prestasi ya. Nah menurut saya makanya kenapa akhirnya saya bisa bertahan dikasih selama 4 tahun, karena semua hal yang saya pengenin saya dapat dari KSI gitu. Baik itu skill organisasi, skill leadership, ataupun skill untuk berprestasi, ataupun skill karir. Gitu. Saya tahu BMC aja, bisnis model canvas ya dari KSI, gitu kan, dari menara prestasi. Pada waktu itu saya ikutnya tinta emas, tapi tinta emas pada waktu itu lagi apa gitu, lagi vakum atau pokoknya udah nggak ada kelas. Cuma saya ikut kelas yang saudagar juga dulu, namanya saudagar sebelum entrepreneur. Nah saya belajar juga dari sana. Itu sih skill mau belajar itu yang harus dibangun. Ketika skill mau belajar itu dibangun, dimanapun dan kapanpun kita akan jadikan itu sebagai pembelajaran. Gitu sih. Berarti ini ya Kak, intinya kita walaupun kita udah ngelakuin sesuatu, tetap kita apresiasi ya walaupun itu kecil. Betul. Biar kita termotivasi lagi ya. Dengan kita mengapresiasi, kita bisa melihat, dengan kita bisa mengapresiasi hal yang kecil, kita akan bisa melihat hal-hal yang lebih besar lagi sih nantinya. Gitu. Bayang. Oke, sebagai penutup Kak Said, pesan apa yang ingin Kak Said sampaikan ke mahasiswa nih, agar organisasi dan startup yang dibangun gak cuma sukses tapi jadi bawa keberkahan buat organisasi dan startup itu? Apa ya? Pesan buat mahasiswa adalah yang pertama, teman-teman harus jangan mencukupkan belajar hanya di kampus, gitu. Jangan mencukupkan belajar hanya di kampus. Teman-teman harus banyak explore, baik itu explore-nya di organisasi, tempat magang, ataupun teman-teman freelance itu. Jadi jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa cukup. Ketika teman-teman merasa cukup dengan prestasi yang ada, teman-teman akan udah stop di sana. Dulu pada waktu itu saya merasa, karena dulu di SMA saya peringkat paralel gitu ya, 3 besar selama 5 semester, udah saya cukup. Dan selama 3 semester saya nggak ngapa-ngapain tuh di kampus, karena saya merasa gue udah cukup di SMA gitu. Dan skill merasa cukup itulah, maksudnya merasa cukup itu dalam artian udah gue nggak harus berprogres lagi. Nah itu yang salah. Jadi jangan sampai punya statement itu. Terus yang kedua, lagi-lagi mentor. Teman-teman harus punya mentor. Kenapa tadi yang saya bilang, teman-teman ketika teman-teman punya mentor, teman-teman lebih terarah lah jalannya. Mana jalan yang ada lubangnya, mana jalan yang ada jurangnya, mana jalan yang benar-benar nggak ada lubang dan jurangnya. Itu dari mentor. Terus yang ketiga, teman-teman harus cari lingkungan yang suportif, prestatif, apresiatif. Kadang apresiatif itu penting loh. Kadang kita udah dapetin lingkungan yang baik, cuma mereka kagak mengapresiasi hal kita, walaupun itu juga capek loh. Kerjaan kita nggak diapresiasi sama sekali juga capek. Torek udah jadi host kayak gini terus nggak dijajanin misalnya ke Blok M. Nah itu apresiasi loh. Saya udah bantu ya. Oke. Bagi-bagi ya. Nah, itu apresiasi. Dan masih banyak lagi. Jadi intinya tadi yang pertama, skill mau belajar yang tinggi, tidak pernah merasa cukup terhadap pembelajaran. Yang kedua, mentor yang bisa mengarahkan. Yang ketiga, lingkungan yang prestatif, suportif, dan apresiatif. Itu sih 3 hal itu yang teman-teman harus cari buat teman-teman mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, teman-teman yang udah lulus juga harus cari yang kayak gitu. Gitu sih dari saya. Udah cukup, Oik. Cukup. Oke, mungkin terima kasih nih ya Kak Said atas insight dan juga sharing-sharingnya nih. Semoga obrolan hari ini bisa jadi bahan refleksi nih buat kita semua tentunya nih, bukan cuma para mahasiswa baru nih, kita juga mahasiswa yang lama ya. Iya, kita juga termasuk ya mendapatkan ilmu-ilmu dari Kak Said ya. Juga buat teman-teman para pendengar, semoga podcast ini bisa membuka sudut pandang baru nih tentang organisasi kampus. Betul. Bahwa organisasi bukan sekedar sibuk, tapi bisa menjadi ruang tumbuh kalau dikelola dengan cara yang baik. Betul banget. Mungkin tuh
dari Kak Said juga udah cukup closing Closing statementnya ya. Kalau dari saya cukup, mungkin kalau ada candaan-candaan, ada salah-salah kata mohon dimaafin. Kalau ada salah-salah kata bicarain baik-baik, jangan cari yang lebih baik. Wah. Wah. Banyak banget tuh dapet quotes ya. Banyak banget. Tapi ya penting, intinya sih Syariah Talk ini semoga diedit ya. Jangan sampai nggak diedit. Kita udah capek loh. Nah, kita punya tim editing, tim editor kita. Tim edit yang profesional loh. Itu pesan yang menurut saya paling itu krusial. Oke. Terima kasih para pendengar. Saya Torik. Dan saya Arya. Saya Haji Pamit. Pyong. Wow, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?